Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pelajaran IPA tentang getaran gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, pada video sebelumnya saya lupa berterima kasih kepada Farah Faziani SPD yang telah meminjamkan PPT-nya untuk dibuat video pembelajaran kali ini. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang getaran, maka kita akan lanjut ke gelombang. Oke, ini sudah semuanya, lanjut saja. Ya, lanjut. Oke, sudah, kita lanjut terus. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang getaran, yaitu gerak bolak-balik ke titik setimbangnya. Ya, maka gelombang di sini disebut sebagai getaran yang merambat. Artinya dia bergetar, tetapi dia bergerak. Ya, bergerak ke arah kanan, ke arah kiri, dan sebagainya. Yang kedua, getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Ya, contohnya kayak gelombang laut aja dah. Ya, kita ibaratkan ada perahu di atas gelombang laut. Kalau dia diam di atas gelombang tersebut, maka dia akan bergerak entah ke kanan, entah ke kiri mengikuti gelombang laut tersebut. Oke, lanjut. Apa ya jawabannya? Di sini ada pertanyaan, apakah astronot di bulan dapat mendengarkan bunyi? Apa alasannya? Di luar angkasa ada kedengeran gak sih bunyi? Berisik dong. Apa sih? Gimana suaranya ya? Oke, lanjut saja ke macam-macam gelombang. Nah, di sini ada macam-macam gelombang. Pertama ada berdasarkan energi. Ya, berdasarkan energi ada dua, yaitu elektromagnetik dan mekanik. Ya, elektromagnetik ini yaitu gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam merambat. Ya, dia merambat tetapi tidak memerlukan zat perantara. Nah, contohnya ada gelombang radio dan gelombang cahaya. Jadi dia tidak memerlukan medium untuk merambatnya. Jadi udara itu sebagai medium merambat gelombang biasanya. Untuk radio dan cahaya dia tidak memerlukan udara. Makanya di luar angkasa tidak ada udara, tetapi gelombang radio bisa bergerak. Ya, gelombang cahaya juga. Yang kedua ada mekanik, gelombang yang memerlukan zat perantara dalam merambatnya. Ya, jadi dia merambat, tapi harus ada zat perantaranya. Ya, contohnya gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang air. Nah, tadi pertanyaan tadi, apakah di luar angkasa kedengaran bunyi? Kalau di sini gelombang bunyi dikatakan dia memerlukan zat perantara. Zat perantaranya biasanya adalah udara. Ya. Kalau di luar angkasa tidak ada udara, maka gelombang bunyi tidak bisa bergerak, ya, atau tidak bisa merambat. Makanya di luar angkasa itu tidak ada bunyi. Paham ya? Lanjut. Di sini ada macam-macam gelombang. Ya, gelombang yang pertama tadi berdasarkan energinya. Nah, sekarang berdasarkan arah getarnya, dia bergetarnya kemana sih? Ya, lihat untuk yang pertama ada gelombang transversal, ialah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Lihat, jadi dia bergetarnya ke atas ke bawah, merambatnya ke arah kanan. Jadi kalau saya gambarkan, mana pensilnya? Ntar dulu. Nih. Jadi dia bergetar ke atas ke bawah, tapi dia bergerak ke kanan. Jadi gini, ya kurang lebih begitulah ya. Karena pakai pensilnya harus susah. Kemudian yang kedua ada longitudinal, ialah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatnya. Jadi dia ke kanan dan ke kiri, arah rambatnya juga ke kanan. Jadi dia bergetar ke samping kanan kiri, dia bergetar ke sini. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini hanya gambaran saja ya. Oke, lanjut. Nah, di sini pertama ada gelombang transversal. Lihat, yang gelombang itu yang warna hijau ya. Yang garis warna hijau itu adalah gelombang transversal. Ya, di situ ada huruf-huruf ya. Ntar dulu sebentar. Oke.
di sini untuk transversal ya, di sini ada lambang A ya, lambang A ini adalah melambangkan amplitudo. Oke, di sini ada kotak merah. Perhatikan kotak merah ini. Satu panjang gelombang sama dengan satu bukit dan satu lembah, atau dari titik A ya, titik A sampai titik E. Jadi dia bergerak dari sini ke atas ke sini. Nah, ini bukit, ini lembah. Berarti satu bukit satu lembah disebut satu panjang gelombang ya. Atau puncak bertemu puncak dari B sampai F. Ya, jadi dari sini dia bergerak ke F. Itu satu gelombang. Atau dasar ketemu dasar dari D sampai H. Ya, jadi acak-acakan. Jadi dia itu satu gelombang itu dia satu bukit dan satu lembah. Ini satu gelombang. Berarti di gambar ini ada berapa gelombang? 1, 2, dan ini adalah 1/4. Berarti 2 1/4. Oke, jadi di situ ada 2 1/4 gelombang. Oke. Jadi itu adalah gelombang transversal. Kita lanjut ke gelombang longitudinal. Nah, longitudinal ini dia untuk satu panjang gelombangnya sama dengan satu rapatan dan satu renggangan. Lihat. Ya, satu rapatan, satu renggangan. Jadi di sini ada rapatan dan ada renggangan. Jadi satu sini sampai sini itu satu gelombang, atau dari sini sampai sini ya. Di satu renggangan, satu rapatan. Nah, itu adalah satu gelombang. Oke, itu gelombang longitudinal. Sebutkan besaran-besaran gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu tadi apa, yuk? Gelombang mekanik itu gelombang yang memerlukan zat perantara. Ya, di sini adalah besaran-besaran gelombang. Ya, gelombang mekanik. Yang pertama ada panjang gelombang, amplitudo, cepat lambat gelombang, frekuensi, periode, dan energi gelombang. Kita akan bahas satu-satu. Untuk besaran pertama, periode dan frekuensi ini sudah kita pelajari di getaran kemarin ya, mirip sama kayak getaran kemarin. Langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon atau detik ya. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Jadi ini adalah periodenya 0,025. Berapa frekuensinya? Maka kita cari hubungan antara frekuensi dengan periode. Makanya di sini untuk jawab yang A, F sama dengan 1/T. Di 1 dibagi 0,025 ya. Ya, di sini periodenya 0,025, maka di sini 0,025. 1 dibagi 0,25 adalah 40, maka frekuensinya adalah 40 Hz. Oke, yang kedua, berapa gelombang yang terjadi dalam 10 detik? Berapa gelombang? Berarti jumlah gelombang yang ditanya. Maka kita pakai persamaan frekuensi. Ya, kita balik menjadi N sama dengan F dikali T. F-nya sudah dapat 40, T-nya adalah 10 detik. Maka 40 kali 10 adalah 400. Berarti ada 400 gelombang. Oke. Lanjut, yang ketiga ada panjang gelombang. Nah, yang tadi panjang gelombang ya, panjang satu gelombang atau panjang gelombang, ini lambangnya lambda ya, yang dalam kurung nih, yang warna merah. Ya, yang warna merah ini. Nah, ini adalah lambang dari panjang gelombang. Adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Berarti contohnya nih, misalnya periode satu gelombang adalah 0,1 sekon. Dalam 1 sekon gelombang menempuh jarak 10 meter. Berarti dalam 1 detik dia bergerak 10 meter nih. Oke, dengan demikian panjang gelombang tersebut adalah ini. Nah, ini adalah persamaannya, 10 dibagi 1 dikali 0,1. Berarti 10 jarak ya. 10-nya jarak. Kemudian satunya adalah detik ya, atau waktu. Jadi 10 dibagi waktu dikali dengan periodenya, maka 1 meter ini adalah panjang gelombangnya. Persamaannya adalah ini. Jadi lambda
Ya, jadi disebutnya lambda ini. Ini lambda. Lambda sama dengan S dibagi N. S itu adalah jarak gelombang, N itu adalah banyaknya gelombang. Nah, jadi misalkan ada 10 gelombang ya dalam 10 meter, berarti satu gelombangnya dia 1 meter. Oke, lanjut. Cepat lambat gelombang ya. Kan dia bergerak. Nah, kalau gak ada gerakan pasti dia punya kecepatan. Nah, maka cepat lambat gelombang ini adalah jarak tempuh gelombang setiap satuan waktu. Ya. Dia bergerak dengan kecepatan. Jadi dia punya kecepatan. Maka cara menghitung kecepatannya itu V sama dengan S per T ya. V sama dengan S per T. S-nya itu adalah jaraknya, T-nya itu adalah waktu. Ya. Bila S sama dengan lambda, jaraknya itu adalah lambda, berarti satu gelombang. Ya. Untuk T-nya sama dengan periode atau T besar. Jadi V sama dengan lambda per periode. Karena 1 per T sama dengan F, maka V sama dengan lambda dikali F. Ya. Jadi ada 2 persamaan untuk cepat lambat gelombang. Yang pertama ini, yang kedua ini. Ya, lambda per periode, atau ini lambda per periode atau lambda dikali F untuk mencari cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang lambangnya V. Oke. Perbedaan cepat lambat gelombang terhadap perubahan atau perbedaan suhu udara sama dengan ini. Oke, nanti yang kita pelajari hanya 2 ini ya. Cepat lambat gelombang untuk periodenya sama frekuensinya. Oke, lanjut. Contohnya ya. Sebuah gelombang merambat di udara dengan kecepatan 360 meter per sekon jika panjang gelombangnya 25. Hitung frekuensinya. Berarti 360 ini adalah V ya, V. V-nya adalah kecepatannya adalah 360. Kemudian jika panjang gelombang bunyi 25 cm, maka lambdanya adalah 25 cm dirubah ke meter menjadi 0,25. Oke, kita punya 2 yang diketahui, kecepatan dan lambda. Yang ditanya adalah frekuensi, hitung frekuensinya. Ya. Jawabnya gimana? Nah, jawabnya ini. F sama dengan V per lambda. Ya. Tadi kan kita dapat persamaannya V sama dengan lambda kali F, ya kan? Nah, maka untuk F sama dengan jadi V dibagi dengan lambda. Maka persamaan ini yang kita gunakan. Jadi V-nya 360, lambdanya 0,25, maka yang meter. Oke, jadi 360 dibagi dengan 0,25, hasilnya adalah 1440 Hz, maka frekuensinya adalah segitu. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut. Contoh soal yang keempat ya. Gelombang bunyi dengan frekuensi. Wah, jadi yang diketahui adalah frekuensinya. Lihat di sini kita ketahui frekuensinya adalah 5 kHz. Kilo itu sama dengan kayak kilometer, kayak kilogram. Ya, berarti dia 10 pangkat 3-nya atau dikali 1000-nya. Merambat di udara yang suhunya 30 derajat Celcius. Jika cepat rambat di udara adalah 0 derajat Celcius adalah 330. Tentukan cepat rambatnya. Oh, ini tidak usah ini. Oke, kita lanjut saja. Ini sepertinya tidak usah dilanjutkan. Ini contoh soal yang kelima. Oke, lanjut saja. Oke. Ini ada contoh dari pemantulan gelombang. Lihat di situ ada gerak gelombangnya. Ya, pemantulan membaliknya penghalang. Ini yang pertama ada ujung terikat. Terus sebentar saya. Ini ada ujung terikat dan ada ujung bebas. Ya.
Jadi dia digetarkan dari sebelah sini ya. Kemudian ini kan keikat nih, jadi ini ujung terikat dan ujung bebas ya. Ini contoh dari ujung terikat, ini contoh dari ujung bebas. Lihat ya, dia balik. Untuk yang bebas dia balik laginya tetap di atas. Nah kalau ujung terikat dia baliknya di bawah, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, untuk bunyi kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi selesailah video pembelajaran tentang gelombang. Saya harap paham. Kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di kelas ataupun bisa komentar di bawah. Terima kasih. Saya Arihis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.